Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan. Semoga dengan ketika nikmat tersebut Allah taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal, yaitu untuk kehidupan masa depan kita di negeri akhirat, yaitu dengan bekal takwa sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Maka carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah telah berjanji, yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Selanjutnya yang kedua, Allah juga telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap masalah dan akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Selanjutnya hadirin, di negara kita tercinta, negara Republik Indonesia, apabila semua penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Tiga janji Allah ini harus kita pegang teguh. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hidup di dunia ini dunia sementara, dan kelak di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tetapi tanda-tanda akhir zaman, betapa hari-hari ini, di akhir tahun ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa, fenomena alam yang terjadi di belahan bumi ini, khususnya di negeri kita tercinta. Bermula yaitu dari bencana tanah longsor di wilayah Majalengka atau Cilacap, kemudian di Banjarnegara, kemudian erupsi gunung Semeri Duli Majang, kemudian baru saja beberapa hari yang lalu yaitu terjadinya longsor dan banjir di Padang Sumatera Barat, di Sibolga Sumatera Utara, dan di Banda Aceh beberapa kabupaten. Ini adalah sebagai fenomena alam yang terjadi di depan mata kita sebagai bukti kekuasaan Allah, bukti yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan-kerusakan di atas bumi, yaitu disebabkan ulah tangan para manusia. Ini sebagai peringatan supaya mereka kembali, yaitu ingat kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2025 ini, saatnya untuk kita membuka kaleidoskop, membuka kenangan dalam perjalanan kita satu tahun ini. Untuk kita mawas diri,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setiap kita tentu tidak pernah lepas dari maksiat dan dosa. Maka tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah dan bencana, maka saatnya kita sesama mukmin adalah bersaudara. Maka ada 3 langkah untuk kita membantu saudara kita yang terkena musibah tersebut. Yang pertama yaitu kan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Di saat mereka meninggal dunia, semoga mereka mati syahid husnul khotimah, diterima di sisi Allah Ta'ala. Kepada saudara-saudara kita yang masih hidup, yang sakit semoga digugurkan dosanya. Yang masih hidup semoga diberikan kesabaran dan diberikan keimanan tertancap kuat dalam hatinya. Sehingga hadirin mendoakan kepada sesama muslim. Bagaimana ciri-ciri doa yang dikabulkan oleh Allah adalah kita mendoakan orang lain sementara orang lain itu tidak tahu bahwasanya kita mendoakan mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang pertama, membantu saudara muslim dengan kita mendoakannya, memohonkan, yaitu segala apa yang menjadi hajat keperluan saudara kita, yaitu memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya cara kita menolong mereka yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan, kita sedekahkan kepada mereka. Sehingga Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seorang mukmin sebelum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Di saat kita tertimpa musibah, suatu saat ada saudara yang menolong kita, tentu betapa bahagianya kita, betapa kita sangat berterima kasih kepadanya dan bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan mereka menolong kita. Demikian juga saat ini saudara kita di Sibolga, di Tapanuli, di Banda Aceh sana, mereka sangat mengharap pertolongan kita. Maka hadirin, Allah Ta'ala juga telah berfirman, lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebaktian yang sempurna sebelum kita menginfakkan apa yang paling kita cintai. Maka marilah hadirin, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, bisa kita yaitu berikan bantuan kepada mereka secara finansial, yaitu dari Dewan Masjid Indonesia juga memberikan peluang kepada kita untuk berinfak, yaitu secara nominal rupiah berapapun bisa kita titipkan, kita transfer yaitu di rekening daripada Dewan Masjid atau dengan Basnas. Selanjutnya, apabila ada pakaian yang pantas pakai juga bisa kita kemas. Setelah kita cuci bersih dan wangi, kita kemas satu persatu dengan satu bungkus plastik. Kita kemas yang sedemikian rupa, yang kelihatan indah, yang kelihatan presentatif. Maka ini juga menjadi suatu kebutuhan bagi mereka. Atau makanan, walaupun hanya air mineral, walaupun hanya mie rebus atau beras, juga menjadi kebutuhan mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita menolong kepada sesama hamba? Allah Ta'ala telah berjanji sebagaimana sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Semakin banyak kita menolong, semakin banyak Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi kalian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita setelah mendoakan dan kita memberikan rezeki dengan infak sedekah kita, mereka juga butuh pendampingan. Bagaimana manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, rohani, dan akalnya. Kalau dengan rezeki yang berupa materi, bisa yaitu memberikan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan jasadnya, baik itu sandang, pangan, papannya. Sementara dengan trauma healing,
dengan mendampingi mereka, maka ini sebagai kebutuhan rohani mereka. Mereka bukan hanya luka secara fisik, tapi secara psikis, yaitu di tempat-tempat lokasi bencana. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami depresi, mengalami stres, mengalami trauma, yang mana mereka butuh yaitu pengobatan secara psikis, secara pengobatan rohani. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa inilah pentingnya kita ada kepedulian sosial kepada mereka, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Maka hadirin, marilah terbuka peluang kepada kita. Dengan yaitu kita menyisihkan rezeki untuk membantu mereka, untuk kita bagaimana menolong mereka. Karena ini setiap musibah juga bisa terjadi di mana saja Allah kehendaki. Bahkan beberapa hari yang lalu dari BPPD Kabupaten Semarang, dari BMKG juga estimasi akan terjadi yaitu sesar di Rawapening, sehingga nanti akan terjadi yaitu tsunami di Rawapening. Ini adalah sebagai suatu yaitu estimasi, suatu tanda-tanda bahwasanya kita harus tetap waspada. Maka hadirin, jangan takut terhadap musibah, jangan takut kepada tsunami, jangan takut kepada gempa bumi, tapi takutlah kepada Allah yang menggenggam segalanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah pentingnya takwa kita kepada Allah, takwa yang penuh konsekuensi, yaitu dengan kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga khutbah singkat ini memberikan kefahaman dalam diri kita, dan marilah ibadah kita, yaitu ibadah kita, baik ibadah zahir dengan kita sholat, dengan kita sedekah, dan juga bagaimana ibadah batiniah dengan kita menjaga keikhlasan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyisihkan harta untuk bersedekah, as-shadaqatu lidaf'il bala, dengan sedekah akan menolak bala atau menolak musibah yang terjadi di sekeliling kita. Maka dengan kita menyisihkan rezeki dengan sedekah, dengan infak, semoga Allah menjauhkan kita dari bala musibah, kita dijauhkan dari bencana apapun di Ambarawa tercinta, khususnya di Kebon Sari tercinta ini. Demikian hadirin, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.